Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya istighosah dengan doa? Istighosah minta tolong dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Bahkan diajarkan oleh sebagian dai-dai. Saya pernah dulu diskusi sama sebagian dai-dai. Mereka mengatakan kalau dalam kondisi terdesak, segera panggil nama-nama wali. Wahai wali fulan aghithni, wahai wali fulan aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Dan ini kesyirikan, ya. Beristighosa kepada mayat ini jelas kesyirikan, syirik akbar. Penting buat yang anti-anti istighosa kepada Nabi Muhammad, anti-anti tawassul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibuna wa syafi'una, belum sampai 1,5 hari di alam sana. Masih baru. Kalau mau nolong kita gampang itu. Makanya kalau baca Quran itu dihadirkan hati ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Fan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil barzakh, belum 1,5 hari, masih baru. Artinya buat nolong-nolong kita sangat-sangat bisa. Ibarat orang kerja belum capek, belum 1,5 hari. Mati itu ikhtilafal ulama, ada yang bilang aradun wujudiyun. Saya waktu ngaji Dasuki dulu, jadi sifat yang wujud, memang sifat, jadi satu sifat, maut alias mati satu sifat, ya, aradun wujudiyun. Kalau mengikuti pendapat ini, makanya kan ada hadis nanti yaumul qiyamah yudbahul maut, itu kan dibunuh mati. Ada lagi, dan ini pendapat yang saya ikuti, sebab saya mengikuti mazhabnya Imam Sanusi. Beliau mengatakan di Dasuki, au kama qala ila an yanzila bika aradul mamat. Arad berarti sifat wujud, sebagaimana hayat, kehidupan. Paham ya? Nah, mati bagaimana? Sifat hayat kita ini diadamkan, sifat mati dimasukkan, maka kita mati. Yang mati jasad. Sifat maut itu dimasukkan ke jasad. Ruh nggak mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruha khuliqa lil abad. Abadi kalau roh, keluar aja dia. Lah, oke, keluar. Terus mazhab yang saya ikuti dan diikuti banyak ulama. Ada lagi pendapat mati itu tidak adanya hayat, tidak adanya sifat hidup. Jadi begitu sifat hidup manusia diadamkan, roh dikeluarkan, terjadi mati. Ini makanya sebagian kiai bilang mati itu tidak ada, yang ada pati. Ini bahasa Jawa ya, pegatane roh karo jasad gitu. Bercerainya roh dengan jasad. Banyak yang ikuti pendapat ini, cuma saya enggak. Saya lebih muqallid, taklid ke mazhab Sayyidina Sanusi. Beliau mengatakan ila an yanzila bika aradul mamat. Anda mau pakai pemahaman mana enggak ada masalah, dua-duanya sama saja. Yang penting rohnya keluar, rohnya tetap hidup. Jelas ya? Setiap orang yang berdosa, ini yang penting nih, setiap orang berdosa itu yang kotor jasad apa ruh? Ruh, bukan jasad, ruh. Ente punya tangan megang perempuan, perempuan tangannya megang laki, masa ininya maaf ada tainya, enggak ada, ada kencingnya, maaf ada kotorannya, enggak ada. Begitu melakukan barang haram yang yatawassakh ruh. Sayang, padahal ini rosmal Anda untuk ma'rifat kepada Allah adalah ruh. Rosmal Anda untuk ma'rifat kepada Rasulullah adalah ruh. Rosmal Anda ingin cinta kepada orang tua adalah ruh. Ingin birrul walidain min salahir ruh. Ingin birru syuyukh min salahir ruh. Ingin nikmat qiraatul Quran min salahir ruh. Ingin lezat ingat Nabi Muhammad min salahir ruh. Enggak ada hubungan dengan jasad. Semakin sakit jasad, semakin diuji jasad, rohnya tambah naik, tambah bersih. Jangan ente kira kalau ente sakit rohnya ikut sakit, enggak, tambah naik.
kalau tahu caranya menghadapi sakit. Oh, ini penting ini. Adanya Thariqah kan banyak. Yaqul Sayyidina Al-Jailani adadut tara'iq mithil anfasil khala'iq. Jumlah thariqah itu sebilangan nafasnya makhluk. Itu untuk satu ini aja urusannya ini. Li solahir ruh, untuk memperbaiki ruh. Nuksirus salah ala Nabi Muhammad li salahir ruh, nagra'ul Quran li salahir ruh, nazurul kubur ulama aulia li salahir ruh, kita haji li salahir ruh, umrah li salahir ruh. Mati husnul khatimah adalah mati untuk kelompok ahlu salahir ruh. Kalau ruh yang baik, ketika dia keluar, apa yang pertama dia lihat? Muhammad Rasulullah. Allah Azza wa Jal, awliya Allah, bukan azab. Karena itu perjuangkan supaya Anda lulus di dalam salahur ruh. Itu yang harus diperhatikan betul, dan itu yang kita cari sampai ada majelis sholawat, majelis ta'lim, majelis istighatsah, itu semua ke sana. Oke, kembali ke pertanyaan. Jadi amal saleh dengan meninggalkan dosa, ayyuhuma afdal? Ini pernah dijawab oleh Imamul Habrul Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Beliau menerangkan bahwa tarkul ma'asi itu lebih tinggi sebab lebih berat. Semua orang bisa berbuat taat, tapi tidak semua orang bisa meninggalkan maksiat. Itu jelas afdal. Rumusnya begini: segala sesuatu yang lebih berat kepada nafsu pasti afdal. Kayak orang sholat duha bisa, tapi jangan lihat perempuan, belum tentu. Orang sembahyang tahajud bisa, jangan nipu kalau pinjam duit, belum tentu. Segitu-gitulah. Itu yang afdal, jelas afdal. Kemudian wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, itu ayat Qur'aniyah ya. Ayat itu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Berarti satu hari di alam akhirah, di alam barzah, kalau dihitung di alam kita berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Sekarang 1400 berapa? Ustaz Muhammad. Sekarang 1000 berapa? Berarti nggak sampai 1 hari setengah ya. Nah, ini penting buat yang anti-anti istighatsah kepada Nabi Muhammad, anti-anti tawassul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibuna wa syafi'una, belum sampai 1,5 hari di alam sana, masih baru. Kalau mau nolong kita gampang itu. Makanya kalau baca Quran itu dihadirkan hatinya ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Fan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil barzah, belum 1,5 hari, masih baru. Artinya buat nolong-nolong kita ya sangat-sangat bisa. Ibarat orang kerja belum capek, belum 1,5 hari.